Perjuangan itu bukan hanya untuk rakyat kecil, tapi semuanya. Bukan hanya untuk kita, semua rakyat Indonesia. Rakyat hari ini sudah menderita, walaupun waktunya di salah sedikit makan, tapi lihatlah saudara-saudara kita yang hari keadilan, mereka tidak bisa makan, tapi yang lain bermereka. Maka dari itu, jangan cepat lelah, jangan cepat puas bahwa hari ini kita harus melawan. Nanti jangan melawan, bukan melawan individunya, tapi melawan ketidakadilan sebagai penguasa yang tidak mampu untuk memimpin negeri ini. Betul tidak? Ini yang harusnya sama-sama kita capai, sama-sama harus kita persiapkan, bukan hanya hari ini, tapi besok dan lusa. Itu harus kita persiapkan diri kita, bukan hanya malam ini, tapi besok dan lusa. Kita harus sanggup untuk menghadapi tantangan ini. Betul tidak? Walaupun kondisi saya tidak sehat, tapi bagi saya perjuangan ini membuat sehat diri saya. Inilah yang harusnya kawan-kawan saya bisa mempersamai kawan-kawan. Saya tidak lagi mengenal apapun itu yang terjadi. Hari ini kita tetap berjuang untuk mempertahankan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk dagang-dagangan, kita mempertahankan harkat sebagai bangsa yang mampu untuk melihat kondisi bangsa yang ada di bawah. Pemimpin kita tidak mampu melakukan rakyatnya yang kerjanya apa? Mereka mendapatkan orang lain yang mereka Baik Indonesia, sadarkan tidak bahwa ekonomi Indonesia hancur sejak Jokowi menjabat menjadi presiden. Kami pandai raya untuk ekspor beras dari Indonesia ke luar negeri. Terakhir di tahun 2014 waktu zamannya SBY. Kami kata naik, kelompok kami nelayan andalan Indonesia. Kami sejak petani dari sejak tahun 1983 oleh Presiden Soeharto. Tentu petani Indonesia itu Jawa-Jawa datang transmigrasi di Papua. Jadi kami mengajak kami orang Papua itu petani lokal. Petani Indonesia datang ke banyak kami di tanam padi. Kami negara Indonesia ini negara agraris, negara ekspor beras, sumber padi di Indonesia. Tapi Jokowi datang sesudah itu dalam pandangan hilangkan sila kelima. Hancurlah ekonomi Indonesia. Penjajahan ekonomi Indonesia besar-besaran. Rakyat Indonesia sadarkan tidak? Mengerti tidak? Kita tahu cara padi itu namanya kelompok Sapir. Itu namanya Soeharto. Kelompok ABI, Himpunan Tani Indonesia. Itulah sejak Presiden Soeharto sambung kepada Ibu Megawati. Presidennya membangun di semua itu sampai dia menghancurkan gampang-gampang adalah yang hilangkan sila kelima, sila ketiga, sila kedua adalah Jokowi. Dari sudah cukup dari kantor Jokowi.
Jadi saya pensiun pegawai negeri langsung bersambung dengan relawan membela kedaulatan Indonesia, terutama sadang pangan Indonesia bergerak tidak pernah henti-henti, tapi semudah itu Jokowi datang ke tangan hancurkan ekonomi Indonesia. Drop dana itu di luar negeri tanam padi, baru impor kemari sama kita. Sekarang beli berasnya setengah mati. Diam, rakyat Indonesia dengar bahwa penjajahan ekonomi adalah Jokowi menjajah kita. Ekonomi hancur, menutup lapangan kerja CPNS, pegawai negeri dari sejak Presiden Soekarno sampai ke SBY. Itu setiap tahun 2 kali terima pegawai negeri CPNS itu dari bulan April dan bulan Oktober. Tapi tidak pernah Jokowi memang hancurkan menutup lapangan kerja dan sumber daya manusia Indonesia dari bangsa. Tinggal dari ijazah berjalan berlewat jasa hancur sejarah dengan menderita berjuang sekolah sampai S1 S2 tinggal menganggur karena umur lewat, karena dibatasi penerimaan pegawai 5 tahun sekali, jadi 2 tahun itu pun KKN dia nepotisme, dia pohon sampai bayar dan lulus. Kalau tidak bayar itu pencuri, perampok itu presiden perampok. Jadi perampok itu biar presiden penipu pembohong. Jadi biar orang Papua biar dekat Parno dia begitu berbiasa. Kenapa tegas sekali menjatuh kepala negara? Kepala negara kerja saya ya, rakyat protes kenapa kah? Saya punya hak, saya relawan membela kesatuan kedaulatan Indonesia. NKRI, saya relawan, saya tidak digaji, saya bekerja. Sampai sekarang sudah ada Tuhan itu. Saya kerja untuk itu. Kepentingan orang banyak, saya bekerja, saya terbang. Hari ini orang berpanggil orasi di mana saya terbang. Saya tidak perlu pakai biaya. Coba tidak ada. Money politik tidak ada. Maaf saja. Aku pernah bayar Tuhan Allah cinta pada dunia ini. Dan kami di membela negara Indonesia. NKRI tidak boleh dipindahkan. Ibu kota negara tidak boleh kemana-mana. Tuhan Allah menjatuhkan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Pulau Jawa. Dengarkan rakyat Indonesia. Rakyat yang cerdas dengar bahwa penjajahan ekonomi jalan Jokowi menjajah kita benar-benar 10 tahun menderita. Dia habiskan petani Indonesia punya dana. Kami dulu itu terima dana dari Presiden Soeharto sampai melewati turun dari pesawat kasih dana di kita punya lahan sampai lahan 20 hektar 500 juta. Ya susah ya. Kami punya pipa itu mata begitu. Presiden Soekarno kasih turun petani Jawa datang, terus sampai di SBY kasih maju kami. Panen 1 tahun 3 kali panen raya padi, bukan panen jagung, bukan panen apa yang dia selalu bilang. Dia mau pipa dari panen raya jagung di Kalimantan, di mana panen? Bukan orang panen raya padi, baru saya akui. Tapi panen raya hortikultura saya tidak akui. Hortikultura tidak cara mencampuran itu. Tumpang sari itu saya tidak hitung. Kalau kamu datang panen raya itu saya akui bahwa itu presiden yang atur negaranya adil makmur. Saya 5 zina hari. Jokowi bikin susah. Kami petani drop dana itu langsung di luar negeri, baru impor beras kemari. Sedangkan kami itu dana dulu Presiden Soekarno sampai ke SBY itu drop dana sama kami di lokasi tahan lahan padi. Kami tidak pernah pergi bikin permohonan kak, sumbangan kak. Maaf saja, kami tuh tinggal di kebun, kami di kebun. Dana turun kami bayar, brosur bayar. Tenaga kerja untuk kerja, tidak ada pengangguran di sana. Semua sejarah sekolah dia datang nganggur sekarang dulu. Mereka datang bertanya, ibu ada pekerjaan orang. Kamu orang ini 50 juta, ada 100 juta, kamu orang. Nah, Jokowi datang hancurkan gampang. Datang hancurkan ekonomi Indonesia. Kamu sudah sadar bahwa pemindahan ibu kota negara itu adalah suatu rencana jahat untuk menghancurkan Republik Indonesia. Nah, kamu tahu, kamu jangan, saya ini punya makanan sehari-hari. Membangun dan membangun.
pembangunan Indonesia. Para siapa yang pengkhianat sama Indonesia? Saya bicara saja sebelum mati. Jokowi itu dia punya dosa nanti dia pikir sekarang dia hancurkan Indonesia 10 tahun. Dia hancurkan beda. Jadi begini apa namanya? Jadi hati-hati Indonesia. Kamu tetap tahan kalau ke NKRI, tahan ibu kota negara tetap di Jakarta. Tuhan Allah jatuhkan kemerdekaan Republik Indonesia di atas Pulau Jawa, bukan di mana-mana. Kalau memang Jakarta penuh, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kosong di sana wilayah Jawa itu yang dibangun ibu kota NKRI, ibu kota negara Republik Indonesia. Sabang sampai Merauke, dengar di Siak Jawi. Kalau kamu cari lokasi saya tunjuk, karena kami sudah tanam padi di tahun 2012 di kali apa di antara Bogor dan Bandung, yaitu Jawi. Dengar siapa yang tahu? Siapa dari Jawi? Jawi. Itu Jawi itu kita tanam padi tapi tidak subur karena tanah itu kering. Jadi itu untuk tanam bangunan. Itu untuk tanam bangunan. Jangan alihkan lahan padi jadi bangunan. Stop. Pencuri lahan, pencuri tanam lahan padi. Pencuri. Puji Tuhan. Dan kamu dengar sila ke-5 hilang. Kamu tahu ke tidak? Penderitaan 10 tahun ke tidak? Kamu beli beras mahal ke tidak? Kalau kita tanam padi kan toko beras itu murah. Tapi uang dia dikasih ke negara luar untuk mengontrol padi sama kita. Dan dia rampok dari dengar. Dia mau berikan kata petani sama kita mana mau masuk ke tanah itu. Berkorupsi. Coba begini bayar beras di tanah. Kalau kasih dana petani Indonesia ke luar negeri supaya lain masuk sendiri di dalam. Hati-hati mencuri ya, hati-hati. Mencuri hak rakyat, mencuri lokasi rakyat, mencuri dilempar sana semua hancur. Maling. Jadi dia biar orang Papua kami membela Jokowi daya. Saya malas tahu. Kamu siapa? Kamu yang membela Jokowi itu kamu tidak percaya. Dan juga dengar. Kamu tak sadar bahwa menuju kehadiran negara ini adalah Jokowi biar teruskan dia panas supaya teruskan dia punya program menghancurkan Indonesia. Jadi kamu hentikan dia. Tidak boleh perhatikan. Hancurkanlah. Itu hancurkan. Hancurkan. Maaf saja. Lewat dari mana? Pintu mana? Pintu lahir mana? Maaf saja. Indonesia ini dilahirkan oleh tumpah darah. Bukan dilahirkan dari luar sini. Kamu punya orang tua dulu berjuang mana? Jokowi itu lahir, bapaknya datang dari Cina itu tahun 1961. 60 dia tiba di Jakarta kalau dia kembali. Solo dapat Jokowi itu tahun 61. Dengar yang lainnya, ijazahnya juga ijazah palsu. Itu ijazah saya mana ijazah palsu. Jadi saya mau bicara apapun, saya tahu sejarah. Saya ini belajar budaya dasar negara. Saya tahu semua. Ujung pemimpin. Jadi itulah yang saya bilang. Sila ke-5 hilang, sila ke-3 hilang, sila ke-2 hilang. Kedaulatan Indonesia dia mau minta sila ke-1 itu sudah dia mau di situ. Jadi hati-hati makanya untuk cegah sekarang. Tunggu usah dia sekarang. Tunggu hentikan dia sekarang. Dan bunuh dia punya. Bayang dia punya. Bayang dia mau bayangkan itu. Hancurkan sekarang. Dan juga dengar Tuhan generasi penerus bangsa. Jadi sekarang dia kasih hancur lagi generasi penerus bangsa. Ijazah sekarang karena umur lewat akhirnya mereka telah kejar semua dia orang muda sarjana pengalaman Indonesia banyak gara-gara Jokowi menghancurkan Indonesia. Nah, puji Tuhan yang mau terbunuh datang sama saya, yang mau mana berbeda dari saya ya saya bicara apa? Memang itu benar loh kamu kan ikut dia bicara apa kamu dengar tadi ini bangun kamu jalan. Tapi kalau saya maaf biar Sabang saya merokok. Bukan saya relawan Papua, saya relawan Nusantara. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati.
berdoa dan hati suci dimana kalian doa kita dan bubarkan boneka buatan Jokowi. Nanti saya semua bersuka cita. Hurra! Toma Papua menolak Jokowi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi dari Papua, ini nanti dari Solo. Nah, dari Solo orasi bagaimana Pak Jokowi yang sebenarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak? Ibu-ibu? Masih semangat, insya Allah kita akan tetap bertahan. Baik. Perkenalkan, saya bocah karit dari Deso ini Jokowi. Jadi saya mengenal sosok Jokowi sejak sebelum menjadi wali kota. Jadi Jokowi sebelum menjadi wali kota adalah tukang mebel. Betul? Nah, tukang mebel yang kerjaannya dari dulu sebenarnya juga penipu. Banyak pengrajin yang sudah ditipu oleh Jokowi, pengrajin mebel. Termasuk salah satu adalah saya yang menjadi pengrajin mebel. Nah, oleh karenanya pada saat Jokowi kemudian dipoles oleh orang-orang yang memang menginginkan dia untuk menjadi penguasa, maka diframinglah Jokowi menjadi sosok yang sederhana, yang katanya gajinya nggak pernah diambil, nggak pernah diambil. Bohong. Yang bicara itu bukan siapa-siapa, tapi sekdanya, sekretaris daerah daripada Kota Solo. Jadi Jokowi itu sejak awal memang diframing untuk berbohong kepada rakyatnya. Setelah dia jadi wali kota, katanya bisa membangun Solo. Tapi kenyataannya Solo dirusak oleh Jokowi. Keraton di Surakarta itu yang rusak adalah Jokowi. Sekarang yang berkuasa di Keraton Surakarta itu adalah seorang selir, yang kemudian selir itu sengaja dipelihara oleh Jokowi, sehingga saat ini yang namanya gelar-gelar keraton itu diperjualbelikan. Siapa yang ingin mendapatkan gelar keraton Surakarta, maka dia silakan membeli dengan harga-harga tertentu. Ini fakta ibu-ibu, ini fakta bapak-bapak. Saya sampaikan kepada rakyat yang ada saat ini di Jakarta. Oleh karenanya setelah dia menjadi wali kota tidak selesai, mungkin kemudian dipromosikan menjadi gubernur. Gubernur SMA, maaf, saya ingin bicara tentang terkait mobil SMK katanya. Mobil SMK itu omong kosong, nggak ada buktinya. Sampai sekarang dicari pabriknya itu nggak ada. Kalaupun ada, itu pabrik adalah mobil-mobil yang diimpor dari Cina. Itu bukan produksi daripada anak-anak Solo. Itulah sarana dia untuk menjadi seorang gubernur di DKI. Setelah dia jadi gubernur DKI, katanya bisa mengatasi banjir. Benar apa enggak? Ini masyarakat Jakarta bohong. Nggak sampai 5 tahun dia dipromosikan lagi menjadi presiden. Ya, yang sejak dari awal memang sebagai seorang penipu, sampai kapanpun juga akan menjadi penipu. Dan ini makin, ini dari waktu ke waktu semakin biadab kelakuannya. Anaknya dijadikan cawapres, padahal yang namanya Gibran itu adalah anak yang paling songong di kota Surakarta.
Itu saya pernah melihat yang namanya Gibran mencopot masker daripada PM, mencopot masker dari PM dengan kasar sekali. Itu apakah kelakuan seorang anak wali kota kampungan, gak punya adab, gak punya etika? Oleh karenanya, maka sekarang dipaksakanlah menjadi seorang wakil presiden. Kira-kira mau nggak dipimpin oleh anak senang? Kalau tidak mau, gimana caranya? Lawan, ayo kita lawan sama-sama. Besok di DPR siap hadir. Lebih banyak lagi sekarang. Siap menghadirkan yang lebih banyak lagi. Buktikan besok. Kita nginep di DPR RI. Oke? Mungkin sekedar informasi dari saya seperti itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran untuk kita bahwa Jokowi adalah sosok presiden yang memang tidak layak untuk memimpin negeri ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Rena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perjuangan. Salam merdeka, merdeka, merdeka. Buat kawan-kawan yang ada di sini, terutama untuk kaum ibu, saya tadi sudah minta izin ke gereja sebelah sana. Kalau mau ke toilet, toilet itu sangat penting untuk perempuan ya. Mungkin kalau bapak-bapak masih bisa kemana-mana. Tapi kalau perempuan mungkin agak sulit. Tadi saya sudah minta izin gereja. Di situ, di sebelah kiri sebelum dan donat. Jadi itu ada toilet. Itu mungkin saya hanya bisa memberitahukan itu aja. Sebenarnya pengen orasi tapi nggak usah kan. Biar yang lainnya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di logistik ya. Ya, terima kasih Bu Rena. Kita mengalih kepada Bang Arman. Oke saudara ya, untuk yang sekian kalinya. Jadi malam ini kita nongkrong di kantor Komisi Pemilihan Rakyat hari ini ya. Ini kita melihat menandakan sebelum pemilihan saya sendiri masih di TPS, kok sudah diumumkan bahwa 02 ini sebagai pemenang 50%. Ini luar biasa ini. Kenapa harus seperti itu? Ada salah satu hal yang besar yang dipertahankan Jokowi dan antek-anteknya. Yaitu adalah perpindahan ibu kota. Dia takut kalau anaknya atau Prabowo jadi presiden, maka perpindahan ibu kota itu gagal. Kenapa? Karena dia sudah kontrak kerja dengan Cipik. Bahkan dalam pertemuan dia mengatakan Cipik adalah saudara tertua Indonesia. Padahal dia bohong. Itu adalah pengkhianat negara kita. Ingin tahu saudara, pada waktu kemerdekaan 1945, Cina komunis Pangcui tidak mau menandatangani kemerdekaan Indonesia. 17 hari pasca kemerdekaan, Cina-Cina tersebut bergabung bersama Belanda dengan 50.000 pasukan menyerang kembali Indonesia. Hari ini dia katakan adalah saudara tertua. Yang benar sesungguhnya adalah Cina adalah musuh tertua tanah air Republik Indonesia, saudara. Ingat saudara-saudara, mereka ingin berusaha membubarkan Pancasila. Tetapi karena tidak berhasil, dia membuat salah satu peta bagaimana untuk membubarkan Indonesia secara keseluruhan, yaitu dengan perpindahan ibu kota. Padahal Indonesia merupakan salah satu ibu kota, pusat pertahanan kedaulatan kita adalah Jakarta. Kenapa? Hari kesekian Pancasila, proklamasi Sumpah Pemuda di Jakarta. Kalau dipindahkan dengan sendirinya, maka semua adalah Bogor dan Dihoko. Kenapa harus dipindahkan di Kalimantan? Ingat saudara-saudara saya pernah membaca sejarah. Tahun 1777, Kalimantan itu adalah negara komunis Cina, Kuangtui komunis. Ya, itu saya perlu sampaikan. Hari ini ibu kota Indonesia di Jakarta, dia pindahkan di Kalimantan menjadi ibu kota IKN.
dikesikit di DPR, mau diangkat sebagai Kapolri, dipertanyakan tentang integritasnya dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Ternyata hari ini terbukti bahwa negara Indonesia bubar kaya Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo dan Kapolri terlalu suci saudara. Perpindahan ibu kota, IKN ibu kota Nusantara. Kenapa tidak disebut ibu kota Indonesia? Karena niat mereka membubarkan Indonesia saudara. Inilah kontrak kerja dengan Cina komunis waktu saudara. Saudara-saudara saya, ada salah satu sejarah bahwa orang tua ibu saya pada waktu berbayar 40.000 jiwa, dia diminta, Westerling meminta, saya tidak akan membantai membunuh orang Republik, tapi diminta satu tumbal, yaitu adalah orang tua ibu saya. Dia direbus di air panas, didorong karena ditembak tidak mati, disembelih tidak mati, sehingga diminta direbus di air panas. Direbus di air panas, baru satu hari satu malam, Westerling anak buah yang sudah membantai. Ingin tahu siapa yang membantai? Yang membantai adalah Cina Pakui. Kalau dia sehari itu 40.000 jiwa. Itu saudara-saudara saya. Dan hari ini saya perlu ungkapkan, sehingga ada salah seorang yang keluar dari tumpukan mayat, dia lempar ke akhirnya orang tua ibu saya keluar bahwa kami telah ditipu, kami telah dibantai habis oleh orang Cina komunis Pakui. Bukan Westerling. Sehingga Westerling hari itu dia diselamatkan oleh 9 orang Cina Pakui, dilarikan ke Jakarta. Sampai di Jakarta lagi Westerling membantai. Akhirnya dilarikan dia nih menggunakan ini. Inilah yang jadi perlawanan kita saudara. Sehingga mereka bagaimana caranya untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden saudara. Karena ada anaknya Jokowi pengkhianat negeri ini. Ingat saudara-saudara saya, negara ini tidak punya kesakit negara, tapi juga antara jasa. Sehingga hari ini dimampukan peran Jokowi, seluruh rakyat Indonesia berhak untuk tanggap dan dihukum mati saudara-saudara. Ingat, hari ini saya nyatakan sudah tidak percaya kepada Polri dan TNI, karena TNI adalah satria negara, pertahanan negara, dan polisi adalah melindungi segala kepada Indonesia. Pertanyaannya, kenapa kalian membiarkan pembubaran negara Indonesia perpindahan ibu kota? Kalau tidak ada sampai bangun, silakan kami bangun sana. Tetapi kemudian harus memindahkan ibu kota, karena ibu kota ditetapkan dengan letusan senjata, dengan bom, dengan tetesan keringat darah. Bukan Jokowi yang datang hanya dulu menjadi presiden langsung untuk abrik negara ini. Itu saudara-saudara saya. Karena ini membangun yang harus dipindahkan itu adalah departemen, yaitu departemen pertanian silakan. Tapi kalau pertahanan kita daerah Polri terus Jakarta mau diapakan? Inilah saudara saya. Hari ini jangan tinggalkan KPU. Beton-beton ini satu hari kita akan laprannya. Siapapun yang berada, mereka adalah pengkhianat yang untuk melanjutkan perpindahan ibu kota saudara dari Jakarta ke Kalimantan. Ibu kota Nusantara, Indonesia hilang saudara-saudara saya. Pengkhianat, semua pengkhianat. Catat baik-baik, kamu tidur buka sejarah. Kenapa harus pindah ibu kota? Terima kasih. Oke, saya pesan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada narasumber selanjutnya dari Depok. Ya, 5 menit. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita ada di sini? Karena kinerja KPU tidak benar. Pemilu akal-akalan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Semua sudah diakali oleh Jokowi dan orang-orangnya. Bagaimana bisa sirekap KPU bermasalah? Setelah kita tonton hari kemudian hari kedua hari ketiga hasilnya itu aja.
tidak pernah berubah. Katanya ada revisi tidak berubah juga, ada itu juga. Kenapa KPU-nya curang, pemilu tipu-tipu, pemilunya juga tipu-tipu. Makanya kita tolak hasil pemilu. Juga dengan Jokowi, karena telah menghancurkan demokrasi di Indonesia. Jokowi sudah menghancurkan tata hukum di Indonesia. ABRI kepada polisi yang seharusnya memihak kepada negara, bukan memihak kepada Jokowi. Bisa juga menjadi memihak kepada Jokowi. Ini kan kurang ajar. ABRI itu meskipun diangkat jenderalnya oleh Jokowi, Polri Kapolrinya diangkat oleh Jokowi, tetapi tidak berbakti kepada Jokowi, berbaktinya kepada NKRI, berbaktinya kepada hukum Indonesia. Tetapi kenapa ketika kemarin ada pelaporan dari Horizonto kepada pihak Mabes Polri tidak diterima laporannya tentang kecurangan pemilu? Kan kurang ajar. Bagaimana polisi tidak menerima laporan kejahatan? Yang diterima apa ini? Betul-betul makanya kita tolak pemilu curang dan naik syariat Jokowi. Oke, itu terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti sebentar nanti diumumkan oleh ketua rombongan kita di Kampung ini. Kami mungkin persilakan untuk ada informasi yang perlu sampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan yang kami muliakan, pada hari ini kita telah melakukan rangkaian acara sejak pagi jam 2 sampai jam 8 ini, dan insya Allah angle dari apa yang kita inginkan sudah tersampaikan di seluruh dunia, seluruh Indonesia, dengan bantuan wartawan, bahwa mereka tahu rakyat menolak dan segera minta menserkan atau dipulihkannya Jokowi, dan menolak dan meminta diskualifikasi. Jadi masyarakat jangan diteror-teror bahwa seolah-olah Amerika telah menerima hasil ini. Itu teror. Kita tolak dan rakyat sudah menyatakan ini. Oleh karenanya kita harus melakukan perlawanan secara rapi. Dan pada malam hari ini kita bersepakat dengan tokoh-tokoh tadi segera mengakhiri, karena kita besok harus lebih sempurna acara mendukung DPR bersama tokoh-tokoh dan orang-orang masyarakat Indonesia yang sedang menuju Jakarta. Kalian harus segera menyusun stamina yang bagus, bukan stamina, dan bagian dari Jakarta segera tentukan bagaimana penginapan ibu-ibu dan bapak sekalian, dan kami mohon, kita masih punya waktu sekitar 20 menit untuk berkemas-kemas. Kita harus meninggalkan bersama-sama ya. Kita membersihkan yang bisa dibersihkan, dan sekali lagi kita diundang ya oleh tokoh-tokoh yang dipimpin salah satunya oleh Bapak Bin Samsudin dan Fahru Rozi dan beberapa jenderal pengamanan yang lain-lain, Samsul dan sebagainya, untuk semua menghadiri acara penghubungan untuk mendorong agar DPR menyempurnakan melakukan hak angket. Apabila DPR mempermain-mainkan yang tidak serius terhadap hak angket itu, maka lebih cepat rakyat Indonesia melakukan penggulingan secara ekstraparlementer. Siap? Oleh karena kita jaga kesehatan kita, apa yang Anda lakukan sekarang ini merupakan pahala yang besar-besarnya, karena melawan ketidakadilan, menyelamatkan Indonesia, memikirkan kejahatan-kejahatan berkelompok yang dan hanya rakyat yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya sekali lagi
kita kemas-kemas untuk meninggalkan tempat ini dan kita tidak sepakat tadi ditanya bahwa amanah di sini yang perlu kita selesaikan, tetapi bukan misalkan itu, tapi kita harus punya stamina untuk besok hari. Siap? Baik, kita siapkan, kita tutup dengan doa. Baik. Kita berdoa semua. Auzubillahi cek. Allahumma arinal haqqa. Cek. Wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arinal wala sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau memutar lagi sambil dikemas-kemas ya, sekali lagi tanpa di sekitar kita kalau ada bisa disebutkan bekerjasama dengan bapak-bapak kebersihan dan nanti dan selanjutnya akan kita aktifkan. Bisa jadi kita tengah-tengah ya, di DPR besok, tahu-tahu KPU dengan sepi-sepi jalan itu seluruh DPR yang kita aneh besok jadi bisa menuju di sini. Jadi siap kita lemas dari DPR ke KPU, siap? Ya, pokoknya jangan sampai hasil itu melakukan perubahan dengan hasil kecurangan. Pasti rakyat menolak. Satu, silakan. Yang lain diganjar sini. Saya nanti mampang ganjar gitu.